Berikutnya, Gus Yakut Khoilil Qomas, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali saya mendapatkan berita bahwa saya harus menerima amanah sebagai salah satu pembantu Bapak Presiden dan Wakil Presiden di kabinet ini sebagai Menteri Agama, tentu yang saya rasakan adalah kaget. Karena dalam mimpi yang paling liar saya tidak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama. Tetapi apapun tugas amanah yang sudah diberikan ini, saya sudah bertekad untuk mewakafkan seluruh hidup dan apa yang saya miliki untuk bangsa negara. Dan kebetulan sekarang mendapatkan kesempatan melalui Kementerian Agama. Saya akan melakukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Yang berikutnya yang saya harus sampaikan adalah bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua tentu tugas yang tidak mudah, yaitu bagaimana bisa meningkatkan yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial, itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia, pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat. Sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia. Saya sering mengutip dalam beberapa kesempatan apa yang disampaikan sahabat Nabi, sahabat Ali karamallahu wajhah, bahwa mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran bagi seluruh warga bangsa ini. Jika ini dilakukan, maka saya meyakini ke depan Indonesia ini dengan jauh lebih tentram, dan pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa calon menteri tadi, itu akan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa memajukan pendidikan agama di lingkungan Kementerian Agama. Pendidikan agama apapun, termasuk tentu di dalamnya adalah pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren bisa didorong mandiri dan pada akhirnya akan melahirkan kader-kader terbaik bangsa, kader-kader terbaik yang bisa memberikan sumbangsih terbaiknya untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian. Yang terakhir, mohon doa restu Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia agar amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, istiqomah dalam kebaikan dan tentu saja membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Yakut.